Rekonstruksi batas dan luas. Dari SERTFIKATH Tanah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 13. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas. Pasal 16 ayat 1. Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya secara pasti, karena dapat direkonstruksi di lapangan setiap saat. Untuk maksud tersebut diperlukan titik-titik dasar teknik nasional ayat 2. Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol ataupun titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, faktor kepastian letak dan luas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Permenaker Nomor 16 Tahun 2021. Pasal 24.1 Prinsip dasar pengukuran bidang tanah harus memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan, diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi titik batasnya di lapangan. Pasal 26. 5. Dalam hal titik-titik batas tidak dapat diidentifikasi di lapangan dikarenakan kondisi lokasi berupa rawa, lahan gambut dan kondisi tertentu lainnya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan tanda batas. Dilakukan pengukuran secara fotogrametris dan titik-titik batas yang ada ditentukan oleh pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh para pihak yang berbatasan di atas peta foto atau citra. Pasal 27. 4. Selain menggambarkan bidang tanah, gambar ukur juga menggambarkan bangunan, areal penyangga, sempadan badan air seperti sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan jalan, lahan konservasi, hak atas tanah yang dilepaskan atau fungsi sosial kepentingan publik lainnya sesuai rencana tata ruang wilayah pada lokasi bidang tanah yang diukur. Pasal 35A. Dalam hal penetapan pemberian hak atas tanah, pembuatan peta bidang tanah hasil pengukuran yang merupakan kewenangan kantor wilayah atau kementerian dilengkapi dengan unsur tematik yang memuat informasi berupa kawan hutan, D. Pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, C. Areal penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, D. Areal konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya, termasuk kelerengan lebih dari 40%. E. Areal perizinan di sektor kehutanan, F. Areal perizinan di sektor pertambangan, G. Areal lokasi kebun kemitraan. Dalam hal permohonan hak guna usaha, H. Areal perizinan lainnya terkait pemanfaatan sumber daya alam, dan atau I. Peta tematik kawasan yang memuat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Cara 1. Pasal 35B1 perubahan dan atau pembatalan peta bidang tanah dapat dilakukan berdasarkan A. Rekomendasi panitia pemeriksaan tanah, B. Permohonan dari pemilik tanah dan atau keberatan dari pihak yang berbatasan, yang ditindaklanjuti dengan penetapan batas dan pengukuran kembali, C. Berita acara hasil review kajian teknis dan prosedur pengukuran dan pemetaan bidang yang telah ditetapkan atau kajian teknis lainnya dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, Direktur yang membidangi pengukuran dan pemetaan kadastral atau Direktur yang membidangi penetapan hak atau pejabat yang ditunjuk, dan D. Penyelesaian dari sengketa penguasaan dan kepemilikan bidang tanah dimaksud. 2. Peta bidang tanah tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan fisik bidang tanah. Baik SKHG, lomba-lomba itu, memenuhi kepastian hukum yang berlaku apanya. Menurut pasal 35B ayat 2 ini, adalah petanya yang berlaku bukan pertanyaan di dalam sertifikat itu yang berlaku. Cara 2. Baik, pasal 41 ayat 3 juga dasar meminta memperbaiki kesalahan tersebut. Minta perbaikan surat ukurnya. 12. Ketentuan pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 41, 1. Pemeliharaan peta pendaftaran, gambar ukur dan data ukur terkait merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan. 2. Dalam hal terdapat peta pendaftaran, gambar ukur, dan data ukur terkait yang rusak atau hilang, Kepala Kantor Pertanahan diwajibkan memperbaiki atau mengembalikan data informasi tersebut. 3. Dalam hal pengukuran untuk pembuatan peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. 4.
4. Dalam hal pembuatan peta pendaftaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metode fotogrametrik, terdapat kekeliruan yaitu bidang tanah yang dipetakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan, maka berdasarkan pengukuran di lapangan kepala kantor pertanahan dapat memperbaiki peta pendaftaran tersebut. 5. Dalam hal suatu bidang tanah yang diukur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 sudah diterbitkan sertifikat. Selain dilakukan perubahan pada gambar ukur dan peta pendaftaran, juga dilakukan perubahan pada surat ukurnya. 6. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dibuatkan berita acara. Pasal 41A1, dalam hal perbaikan peta pendaftaran, gambar ukur, dan data-data ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dapat dilakukan berdasarkan a. Hasil pemeriksaan tanah. B. Perbaikan peningkatan kualitas data pertanahan. C. Permohonan pemegang hak atau pihak yang bersangkutan. D. Penyelesaian sengketa dan atau konflik. Dan E. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuatkan berita acaranya. Bab. Penggabungan pemisahan atau pemecahan. 14. Ketentuan pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 42.1. Dalam hal penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang tanah yang telah terdaftar dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali. Dilaksanakan apabila a. terdapat perubahan batas bidang tanah, atau b. permohonan dari pihak yang bersangkutan. 2. Bidang tanah hasil pengukuran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuatkan gambar ukur baru dan dilakukan perubahan pada peta pendaftarannya. 3. Terhadap bidang tanah ulayat masyarakat hukum adat dilarang dilakukan pemecahan atas nama perorangan kecuali diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 perlu memperhatikan a. pembatasan luas pemilikan dan penguasaan tanah pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan b. kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan fungsi sosial kepentingan publik. 16. Di dalam bab 3 ditambahkan 1 bagian dan 1 pasal yakni bagian ke-1 dan pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut. Bab pendaftaran. Bagian ke-1 umum pasal 45A. 4. Pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan dalam hal a. suatu desa kelurahan belum ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematik. B. Pemilik bidang tanah tidak bersedia mengikuti pendaftaran tanah secara sistematik. Atau C. Atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pengumuman data fisik dan yuridis sama dengan 30 hari kalender. Pasal 86. 2. Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah D. Karena di Jazirah Arab susah membuat sumur bor, sedekah air minum. 201C sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di kantor pertanahan dan kantor kepala desa, kelurahan letak tanah dan atau website yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional selama 30 hari kalender.